Halo adik-adik mahasiswa, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran ini. Dan dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang sifat dan karakteristik invertebrata bentik. Oleh karena itu, silakan ikuti penjelasan saya berikut ini. Invertebrata atau sering juga dikenal dengan istilah avertebrata merupakan suatu istilah yang pertama kali diungkapkan oleh seorang ahli bernama Chevalier de Lamarck untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi invertebrata atau avertebrata ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hewan-hewan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata mencakup semua hewan kecuali hewan vertebrata atau hewan-hewan bertulang belakang seperti Pisces atau golongan ikan, reptil atau golongan ular, amfibi atau golongan katak, aves atau golongan burung, dan mamalia atau hewan-hewan menyusui. Jadi contoh dari invertebrata ini meliputi serangga, ubur-ubur, hidra, cumi-cumi, dan juga cacing. Invertebrata mencakup sekitar 97% dari seluruh anggota kingdom Animalia. Pada awalnya, Lamarck membagi invertebrata hanya ke dalam dua kelompok besar, yaitu insekta atau kelompok serangga dan vermes atau kelompok cacing. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka sekarang ini invertebrata sudah diklasifikasikan ke dalam lebih dari 30 subfila, mulai dari organisme yang simpel atau sangat sederhana seperti porifera dan juga cacing pipih, sampai dengan organisme yang lebih kompleks atau lebih lengkap seperti moluska, echinodermata, dan juga arthropoda. Di dunia ini terdapat 9 filum dalam klasifikasi avertebrata. Filum dalam klasifikasi avertebrata meliputi filum Annelida, yaitu golongan cacing bersegmen atau cacing beruas, filum Arthropoda, yaitu filum yang terbesar dalam dunia hewan, terbesar dalam hal jumlah dan juga keanekaragaman jenisnya, mencakup serangga, laba-laba, udang, lipan, dan juga hewan-hewan sejenis lainnya. Filum Coelenterata atau Cnidaria, yakni hewan berongga dan berbentuk seperti tabung, contohnya adalah ubur-ubur. Filum Echinodermata atau hewan-hewan yang memiliki kulit berduri, contohnya adalah bintang laut, teripang, dan bulu babi. Filum Mollusca atau hewan-hewan dengan bentuk tubuh lunak dengan atau tanpa cangkang, contohnya siput, cumi-cumi, dan juga kerang. Filum Nemathelminthes, filum Platyhelminthes, filum Porifera, dan juga filum Protozoa. Filum Nemathelminthes, Platyhelminthes, dan filum Annelida ini merupakan golongan cacing, di mana Nemathelminthes merupakan cacing giling dan berbentuk benang, sementara filum Platyhelminthes merupakan cacing pipih atau cacing pita. Selanjutnya ada filum Porifera atau hewan-hewan yang seluruh tubuhnya terdiri dari pori atau hewan-hewan berpori. Dan filum yang terakhir adalah filum Protozoa, yaitu hewan-hewan yang struktur tubuhnya paling sederhana dan kebanyakan bersifat mikroskopis sehingga hanya mampu dilihat dengan bantuan mikroskop. Kelompok hewan avertebrata memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama tidak memiliki tulang belakang,
Susunan saraf terletak di bagian ventral atau perut, tepatnya di bawah saluran pencernaan. Umumnya memiliki rangka luar atau disebut sebagai eksoskeleton, dan biasanya otak dari hewan-hewan ini tidak dilindungi oleh tengkorak. Ciri yang berikut, hewan invertebrata ini ada yang tersusun oleh satu sel atau uniseluler, di mana seluruh aktivitas kehidupannya dilakukan oleh sel itu sendiri, sangat sederhana. Dan juga ada hewan invertebrata yang tersusun oleh banyak sel atau multiseluler, di mana sel-selnya mengalami diferensiasi dan spesialisasi membentuk jaringan dan organ tubuh, serta aktivitas dari organisme ini sudah semakin kompleks. Kita akan belajar tentang lingkungan hidup dari vertebrata air. Jadi seluruh perairan, baik itu perairan tawar, perairan payau maupun perairan laut, itu merupakan lingkungan di mana invertebrata ini hidup. Perairan tawar merupakan perairan yang tidak mengandung kadar garam atau dalam dunia perikanan diistilahkan sebagai salinitas. Dan kalaupun terdapat salinitas, maka kadar garam atau salinitasnya ini nilainya sangat kecil. Biasanya antara 0 sampai dengan 0,5 ppt. Untuk perairan payau, ini adalah campuran antara air tawar dan juga air laut dengan tingkat salinitas antara 0,5 sampai dengan 30 ppt. Sedangkan untuk air laut, ini merupakan perairan yang mengandung salinitas lebih dari 30 ppt. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan vertebrata berdasarkan lingkungan. Jadi yang pertama untuk alat ekskresi. Jadi alat ekskresi atau alat pengeluaran dari vertebrata air tawar itu biasanya lebih berkembang dan lebih kompleks atau lebih lengkap dibandingkan dengan alat ekskresi atau alat pengeluaran dari vertebrata air laut. Untuk cairan tubuh hewan vertebrata sendiri, cairan tubuh dari vertebrata air laut ini lebih kurang isotonik terhadap air laut. Sementara cairan tubuh vertebrata air tawar lebih bersifat hipertonik terhadap lingkungannya. Jadi kita bicara tentang cairan tubuh, itu berarti kita bicara tentang larutan, di mana biasanya larutan itu biasanya ada tekanan osmotik. Jadi untuk cairan tubuh dari hewan vertebrata air laut lebih kurang isotonik, di mana isotonik itu kalau iso berarti sama dan tonik berarti tekanan, sehingga vertebrata air laut ini memiliki cairan tubuh isotonik atau sama dengan tekanan air laut. Sementara untuk cairan tubuh vertebrata air tawar ini dia bersifat hipertonik, berarti dia lebih tekanan cairan tubuhnya ini lebih tinggi daripada tekanan air tawar di mana vertebrata ini hidup. Yang berikut jumlah sel telur. Jumlah sel telur yang dihasilkan oleh vertebrata air laut itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel telur yang dihasilkan oleh vertebrata air tawar. Namun dari segi ukurannya, ukuran telur dari vertebrata air laut ini lebih kecil daripada ukuran telur dari vertebrata air tawar. Umumnya tidak dilengkapi dengan pelindung. Jadi berbeda dengan telur dari vertebrata air tawar yang dilengkapi dengan cangkang, maka telur dari vertebrata air laut ini tidak terdapat pelindung atau tidak ada cangkang. Selanjutnya pada hewan yang serupa, umumnya vertebrata air laut memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan vertebrata air tawar. Dalam hal warna,
Vertebrata air laut ini memiliki warna yang lebih bervariasi dan biasanya warnanya itu berwarna-warni dibandingkan dengan vertebrata air tawar. Kalau warna dari vertebrata air tawar ini cenderung suram, kelabu, coklat, dan bahkan ada yang berwarna hitam. Jadi warnanya warna-warna mati dibandingkan dengan vertebrata air laut yang memiliki warna hidup karena dia terdiri dari bermacam-macam warna. Dan umumnya vertebrata air laut ini memiliki bioluminescence, sedangkan vertebrata air tawar tidak memiliki bioluminescence. Kalau kita bicara tentang bioluminescence ini adalah kemampuan dari organisme air untuk dapat menghasilkan cahaya. Jadi kalau misalnya adik-adik ada yang sempat pada malam hari pergi ke laut dan kalau di air laut itu tiba-tiba saja ketika air laut bergerak dan sebagainya itu muncul, tiba-tiba ada muncul cahaya dan sebagainya, itu adalah ada semacam plankton yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya, itu yang dinamakan sebagai bioluminescence. Jadi kemampuan vertebrata air laut ini punya kemampuan untuk menghasilkan cahaya. Itu yang dapat saya jelaskan dalam topik kali ini. Semoga adik-adik dapat memahami apa yang telah saya jelaskan, dan jika ada hal-hal yang kurang dipahami dapat ditanyakan ketika pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita melakukan perkuliahan secara tatap muka. Ini bisa ditanyakan kepada saya untuk kita sama-sama dapat mencari referensi untuk penjelasan selanjutnya. Saya kira demikian penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi adik-adik sekalian untuk kehidupan ke depan. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan menyampaikan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.